Saudara umat Katolik dari berbagai negara berdatangan ke lapangan Santo Petrus untuk mendoakan Paus Fransiskus. Lonceng gereja di seluruh Roma berdentang usai penjabat kepausan Kardinal Kevin Farrell mengumumkan wafatnya Paus Fransiskus Senin pagi. Sebagian warga mengenang Paus Fransiskus sebagai sosok pejuang perdamaian. Mereka menilai wafatnya Paus sebagai kehilangan besar tak hanya bagi umat Katolik namun juga bagi dunia. Sebagian lagi mengaku tidak menyangka Paus telah berpulang karena sehari sebelumnya melihat Paus hadir di peringatan Paskah. Vatikan menetapkan waktu berkabung atas wafatnya Paus Fransiskus selama 9 hari. Lalu bagaimana kondisi terkini di Vatikan? Kita akan tanyakan pada kontributor Kompas TV di Vatikan, Antonius Agnintudo. Selamat siang Anin waktu Indonesia dan selamat pagi waktu Vatikan. Saat ini Anda berada di Vatikan, bisa digambarkankah seperti apa suasana di Vatikan pagi ini? Masih banyak nggak umat yang berdatangan ke sana untuk menyampaikan doa? Iya, baik Bella. Selamat pagi waktu Vatikan, selamat siang waktu Indonesia. Ya, memang seperti yang kita sudah ketahui bersama, kemarin semenjak wafatnya Bapak Suci Paus Fransiskus yang diumumkan oleh Kardinal Farrell pada jam 7.35 pagi kemarin, eh, wafatnya Bapak Suci Paus Fransiskus ini memang memberikan duka yang mendalam bagi umat Katolik di seluruh dunia. Terutama terlihat secara di sini, di Vatikan langsung, di lapangan Santo Petrus. Jadi memang kalau bisa dilihat di belakang saya, saat ini memang terlihat belum cukup banyak orang, karena memang masih pagi dan masih ditutup. Namun, dari tadi saya di sini mungkin sekitar 1 jam, ada banyak orang-orang datang, mulai sedikit-sedikit makin datang, makin ramai. Tadi juga di sebelah sisi satunya, ada cukup antrian yang sangat panjang untuk memasuki Basilika Santo Petrus. Jadi begitu Nanda, memang ada begitu Bella. Memang ada sangat banyak peziarah yang datang, juga umat-umat Katolik, tapi bukan hanya umat Katolik, juga umat-umat non-Katolik dari seluruh dunia yang datang untuk mengunjungi Vatikan dan juga untuk berdoa untuk mempersuci Paus Fransiskus sehingga beliau beristirahat dengan tenang. Anin, kalau kita lihat antusiasme untuk mendoakan Paus Fransiskus memang sangat besar sekali. Apakah di sana juga diatur jam-jam khusus? Apakah itu untuk doa rosario bersama? Atau mungkin para rombongan peziarah yang datang ini memang mereka mengarrange sendiri untuk doa-doa tersebut? Baik, Bella, memang untuk jam-jam khusus terkait untuk mendoakan mempersuci Paus Fransiskus, memang ada jam-jam khusus untuk acara-acara doa bersama, seperti misalnya doa rosario arwah untuk Bapak Suci Paus Fransiskus yang dilakukan juga kemarin malam, atau misalkan misa arwah untuk Bapak Suci Paus Fransiskus. Jadi misalkan akan dilakukan setiap malam semenjak wafatnya Bapak Suci Paus Fransiskus adalah setiap jam 7.30 malam di sini di alun-alun Santo Petrus akan dilaksanakan doa rosario untuk mendoakan arwah Bapak Suci Paus Fransiskus. Doa rosarionya mungkin sekitar setengah jam dan iya pada ketika dilaksanakan doa rosario itu semua peziarah bisa datang untuk berdoa dan untuk mendoakan Bapak Suci Paus Fransiskus. Juga selain itu, seperti kemarin malam di kota Roma, di Basilika Lateran juga dilaksanakan misa arwah untuk Bapak Suci Paus Fransiskus. Kita disebutnya di sini Messa Suffragio. Jadi itu adalah misa arwah untuk Bapak Suci Paus Fransiskus. Namun selain itu, memang peziarah yang datang ke Roma atau datang ke Vatikan di luar dari jam-jam tersebut tetap bisa datang dan berdoa jam berapa saja untuk mendoakan Bapak Suci Paus Fransiskus. Terlihat juga seperti kemarin ketika saya berkeliling di sekeliling namanya lapangan Santo Petrus, juga terlihat banyak orang yang ada yang membawa lilin, membawa bunga, ada juga yang mungkin membawa banner pesan untuk Bapak Suci Paus Fransiskus. Jadi memang ada jam-jam tertentu, misalkan untuk doa rosario, untuk misa arwah dan sebagainya. Tetapi selain di luar dari jam-jam itu, semua orang, semua peziarah, mau dari Katolik, mau bukan, mau dari seluruh dunia manapun bisa datang ke sini untuk mendoakan langsung Bapak Suci Paus Fransiskus. Begitu, Bella. Anin, apakah kemarin atau hari ini sempat ngobrol dengan para peziarah? Apakah mereka memang sengaja hanya datang hari ini saja? Atau mungkin menunggu sampai masa berkabung 9 hari? Atau mungkin jangan-jangan menunggu sampai konklas selesai?
Iya, baik Bella. Iya, memang saya kemarin sempat berbincang-bincang sedikit juga ya dengan para peziarah di sini. Ada peziarah yang dari seluruh dunia, banyak sekali. Seperti kemarin saya sempat bertemu orang dari Chile, orang dari Italia, dan sebagainya. Memang, untuk kemarin, sebagian besar dari masyarakat atau peziarah yang saya ajak berbicara, memang sebagian besar adalah mereka sebenarnya sudah merencanakan ke sini, ke Vatikan, karena ini kan Minggu Paskah, dan juga sedang ada jubileum. Jadi memang ada peziarah, banyak sekali peziarah, di luar dari kejadian wafatnya Paus sekaligus. Jadi memang kemudian karena wafatnya Paus, ya mereka menjadi mengubah sedikit acara mereka. Mungkin yang tadinya untuk mengikuti jubileum, mendatangi pintu-pintu suci satu persatu, mereka menjadi lebih fokus datang ke lapangan Santo Petrus. Selain itu juga memang ada juga orang-orang yang mungkin yang tinggalnya dekat sini, seperti kemarin seperti ada orang Itali, memang mereka datang sengaja ke lapangan Santo Petrus untuk mendoakan Bapak Suci Paus Fransiskus. Begitu Bella. Jadi memang wafatnya Bapak Suci Paus Fransiskus ini kan cukup mendadak kalau kita bisa bilang. Karena seperti kita sudah ketahui, sebelum-sebelumnya meskipun Bapak Suci Paus Fransiskus ada di rumah sakit, Bapak Suci Paus Fransiskus terlihat atau kesannya mungkin sedikit lebih sembuh, sedikit lebih membaik. Bahkan hingga sampai kemarin lusa saja, sampai ketika hari Paskah di sini, Bapak Suci Paus Fransiskus masih bisa datang memimpin doa dan memberikan blessing untuk kepada umat-umat yang datang di eh, lapangan Santo Petrus. Jadi memang wafatnya beliau memberikan duka yang mendalam, tapi saat itu juga memberikan apa ya, rasa shock atau rasa kaget karena kita tidak tahu bahwa akan terjadi seperti ini karena semua sebelum-sebelumnya membaik. Jadi memang banyak orang yang datang ke sini mungkin dengan alasan lain, lebih tepatnya untuk alasan berziarah, alasan eh, mengikuti jubileum, atau alasan untuk melakukan pesta Paskah di sini untuk bertemu Bapak Suci Paus Fransiskus terakhir kalinya seperti 2 hari yang lalu. Kemudian Bapak Suci Fransiskus wafat, jadi banyak orang yang mulai sedikit mengubah acaranya untuk berdoa ke sini. Begitu, Bella. Anin, kalau kemarin Kardinal Suharyo mengatakan ada rapat kongregasi kardinal yang dijadwalkannya tuh hari ini atau pagi ini di Vatikan untuk tentunya membahas sejumlah hal. Lalu kalau pantauan Anda di sana, rapat tersebut apakah sudah dimulai? Iya, baik Bella. Memang terkait dengan prosesi pensemayaman atau pemakaman seorang Bapak Suci Paus adalah proses yang sangat panjang, memiliki tradisi yang ada ribuan tahun dan cukup rumit. Ya, cukup rumit, selain itu juga cukup rahasia, cukup misterius, di mana tidak semua detail dibukakan kepada publik oleh pihak Vatikan. Memang untuk merencanakan pemakaman atau pensemayaman Bapak Suci Paus Fransiskus eh, dibutuhkan rapat, dibutuhkan waktu yang cukup sedikit untuk paling tidak mereka merapat untuk mendiskusikan apa yang perlu mereka lakukan. Jadi begitu. Memang untuk rapat kongregasi pertama kardinal akan dilaksanakan pada hari ini pada pukul jam 9 pagi waktu setempat di sini. Jadi mungkin sekitar jam 14 waktu Indonesia. Ya, untuk rapat ini memang akan dihadiri oleh tokoh-tokoh penting atau kardinal-kardinal di Vatikan, terutama misalkan Camerlengo, Kardinal Farrell, lalu Kepala Dekan Kolegium para Kardinal, Dekan Kolegium para Kardinal, Battistare, dan sebagainya. Dan selain itu memang untuk di rapat ini pun juga nanti akan didiskusikan semua prosesi dan hal-hal terkait yang akan dilakukan untuk memulai prosesi pemakaman prosesi pensemayaman Bapak Suci Paus Fransiskus. Jadi memang untuk saat ini detail-detailnya belum dibuka karena juga memang belum dilaksanakan. Tapi kemungkinan besar yang akan didiskusikan adalah satu tanggal exact atau tanggal pastinya kapan prosesi pemakaman Bapak Suci Paus Fransiskus akan dilakukan. Karena seperti kita ketahui Bapak Suci Paus Fransiskus menyatakan bahwa beliau tidak ingin dimakamkan di belakang saya di Basilika Santo Petrus, melainkan beliau ingin dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore, mungkin sekitar 15 menit dari sini. Tapi ada di dalam kota Roma. Selain itu juga mungkin hal yang akan mereka perbincangkan lagi juga adalah tanggal pasti kapan akan dilaksanakan konklav. Karena memang kan untuk melaksanakan konklav ada lebih dari 100, mungkin sekitar 120 kardinal yang akan datang dari seluruh dunia. Jadi memang membutuhkan waktu, juga membutuhkan rencana yang cukup matang ya sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Dan yang ketiga juga ya mereka akan membahas tentang uh, operasional sehari-hari gereja ketika masa sede vacante ini. Karena memang masa sede vacante ini kan masa di mana tidak ada gereja Katolik atau Vatikan tidak memiliki
seorang paus. Jadi memang diperlukan ada diskusi-diskusi dan koordinasi untuk memastikan semua berjalan dengan baik. Begitu, Bella. Baik, nanti sekitar pukul 9 pagi waktu Vatikan atau pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, rapat kongregasi para kardinal akan dilaksanakan tentunya untuk membahas tadi soal tanggal pasti prosesi pemakaman Paus Fransiskus dan juga tanggal pasti kapan akan dilaksanakannya konklav. Kita akan menantikan berita-berita tersebut. Terima kasih kontributor Kompas TV Antonius Agnandito langsung dari Vatikan. Selamat bertugas kembali.